Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Maret 27. Hari ini Jumat edisi tanggal 28 Juni 2024. Kita update perkembangan terkini polemik Nasabah Alwi. Jika Anda suka video-video di channel ini, jangan lupa bagikan kepada yang lain ya, agar yang lain juga mengetahui video ini. Kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil. Mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi. Lu mau apa? Hah? Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi. Lu mau apa? Lu mau apa? Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil. Mau sweeping Mbak Alwi. Nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi. Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Pakai ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini, anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab, tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait, karena Ahlul Bait seluruhnya dari Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan,
itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Kalian pasti tahu siapa yang dituduh Habib Rizik dengan sebutan Yahudi pesek yang mengaku keturunan Nabi. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik sendiri sudah melakukan tes DNA sehingga sudah menyalahkan orang lain bukan keturunan Nabi? Padahal dia pernah berkata tes DNA itu perlu sebagai pembuktian keabsahan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Tapi dari melihat akhlak ceramahnya Habib Rizik seperti ini, umat Islam malah ragu melihat Habib Rizik sebagai keturunan Nabi. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa keturunan Nabi di Indonesia ini hidungnya pesek-pesek? Jawabannya, kita simak sejarahnya, kita simak ceramahnya berikut ini. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Sunduk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid, bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Ternyata begitu sejarahnya menurut Gus Abbas Buntet Cirebon. Kenapa dzurriyyah Nabi di Indonesia hidungnya pesek-pesek? Lalu yang disinggung Habib Rizik ini siapa? Kita semua tahu hanya Wali Songo yang bermasalah dengan para habaib tentang polemik nasab. Mari kita lanjut videonya biar kita menjadi cerdas, dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana dzurriyyat Nabi yang asli dan mana dzurriyyat Nabi yang palsu. Yahudi pesek, Yahudi pesek, mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum dzurriyyatur Rasul, ahlu baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para syarif dan sayyid ini hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian,
strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang. Maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pinter berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Durian yang Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian cuma tertipu oleh Belanda semua. Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah, sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Kok seperti ini Habib yang ternama dalam menghadapi masalah malah mengumbar kekerasan di mimbar. Bahkan kepada ustadz dan ulama disuruh mensuarakan kekerasan. Habib Rizik di mimbar-mimbar mengaku keturunan Nabi, kok seperti ini perilakunya? Anda percaya Habib Rizik Dzurriyyah Nabi? Baik saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah Dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda. Cuma kadang-kadang nih habaib nih rese-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Udah juga begini, tanggal 10 bebas nih. Udah, bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara, kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat, yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama, di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Kadang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kan gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting ke orang, udah bengkong pakai ngancem, baru didatengin sama satu orang, udah undang tentara sama polisi 2 truk, bengkong. Udah cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua, bahwa Kiai, Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara,
tidak boleh ada yang diadu domba. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, hajar mereka, jangan pada takut saudara. Takbir.